Selamat sore Mbak. Sore. Apakah betul dengan Mbak Cindana? Benar. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Kabarnya cukup baik. Tadi kesini dengan siapa Mbak? Tadi kesini sama temen sih. Sama teman. Iya. Mbaknya dari mana? Saya dari Denpasar. Oh, dari Denpasar. Iya. Lumayan jauh ya Mbak ya. Iya. Gimana perjalanannya? Apakah Perjalanannya cukup lancar? Tadi lancar, tapi cuma agak sedikit panas ya. Oh, panas ya. Iya. Soalnya kan tadi dari jam 1 udah berangkat, sekalian pergi beli bahan-bahan baru kesini. Jadi Mbaknya tadi sempat mampir-mampir Iya. dulu ya. Kalau boleh tahu Mbak Cindana sedang kuliah atau sudah bekerja? Kalau saat ini sih kuliah. Kuliah ya Mbak ya. Semester berapa Mbak? Semester 5. Semester 5? Iya. Udah mau menuju akhir ya Mbak Iya, ya? perjuangan akhir sebentar lagi. Iya. Mbak Cindana kuliahnya di mana? Kuliahnya di Udayana. Oh, Udayana. Iya. Jurusannya apa Mbak? Jurusannya kedokteran. Oh, kedokteran. Iya. Wah, kedokteran apa Mbak kalau boleh tahu? Kedokteran hewan. Kedokteran Yang hewan. hewannya, iya. Wah, suka binatang ya Mbak ya? Iya. Iya, Soalnya iya. lumayan lucu-lucu gitu loh. Kalau yang hewan kayak bisa mempelajari semua. Mumpung banyak hewan juga di rumah. Hewan apa nih Mbak Cindana? Punya banyak hewan apa? Anjing sama kucing. Oh, anjing sama kucing. Punya berapa Mbak? Kalau anjing punya 3, kucingnya 3 juga. Anjing, kucing, tiga-tiga ya? Sama Iya, tiga ya? Wah, iya. ribet nggak sih ngurusnya Mbak? Kalau ribetnya mungkin iya, tapi kalau lagi penat-penat lihat mereka tuh kayak langsung hilang gitu penatnya. Oh gitu, emang karena suka ya Mbak ya, Iya, hobi ya? iya. Kalau masalah perkuliahan, oh baik Mbak, kalau untuk perkuliahannya apakah lancar Mbak? Untuk perkuliahannya sih lancar, namun untuk yang di lingkungan pertemanan itu agak sedikit bermasalah sih, karena kan saya tuh orangnya nggak berani berbicara di depan, tapi sedangkan kuliah itu menuntut untuk presentasi terus. Itu Iya. yang membuat saya kurang nyaman gitu, karena itu ditatap oleh, kan setiap kelas itu ruangannya banyak ya orangnya. Nah itu bikin saya kurang nyaman sih. Kalau boleh tahu nih Mbak Cinana ngerasa kurang nyamannya itu sejak kapan ya Mbak ya? Kalau kurang nyamannya itu dimulai pas SMA. SMA ya? SMA itu mulai ada presentasi yang dimana itu presentasinya memang kelompok, tapi pas saat saya giliran untuk berbicara di depan itu ada salah satu teman saya nyeletuk yang kayak, masa kayak gitu tuh, ya bagi saya tuh mengejek, yang membuat itu saya tuh trauma untuk, jadi itu keinget-inget terus, bahwa kalau presentasi kita tuh bakal dijudge sama orang. Berarti Mbak Cinana merasa Mbak Cinana tuh dijudge ya sama teman-teman. Iya. Jadi Mbak Cinana tuh merasa malu. Iya. Dan merasa kurang nyaman kalau presentasi di depan. Benar. Nah sekarang nih Mbak Cinana kan sedang kuliah ya. Nah Mbak Cinana sekarang lagi kuliah online kah? Iya. Dan Mbak Cinana pada saat kuliah online ini Mbak Cinana merasakan hal yang sama? Untuk kuliah online sih nggak ngerasain ya, karena kan online. Jadi kalau presentasi ya bisa aja kita on cam, tapi kita nggak usah lihat mereka. Tapi kalau kita bertatap langsung itu otomatis pasti mereka fokusnya ke kita, dan itu kita bisa lihat berapa banyak mata yang bisa lihat. Itu sih. Baik, Mbak Cinana merasa kalau kuliah online ini lebih mending daripada tatap muka ya Mbak ya, karena kalau tatap muka itu lebih merasa kayak nggak nyaman gitu kalau presentasinya. Iya. Mbak Cinana merasa cukup terganggu ya Mbak ya? Cukup untuk perkuliahan ini sih cukup terganggu ya jadinya. Kalau untuk yang sekarang mungkin enggak, tapi kalau misalnya nanti kembali normal lagi ya itu akan terganggu lagi. Baik. Cinana merasa kurang nyaman dan Cinana tuh merasa terganggu ya karena rasa trauma yang pernah Mbak Cinana miliki yang akhirnya Mbak Cinana itu kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Seperti itu ya Mbak ya? Baik, sebelum kita lanjutkan proses konselingnya lebih lanjut lagi, ada kalanya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Kemanggita Prasasti. Saya di sini sebagai konselor akan menemani Mbak Cinana selama 60 menit. Dan apabila proses konseling ini melebihi waktu yang telah ditentukan, kita akan jadwalkan di hari berikutnya ya Mbak ya. Iya.
Sebelumnya Mbak Cinana sudah pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya belum sih. Belum pernah ya Mbak Iya, ya? ini pertama. Baik, saya akan menjelaskan adapun asas kerahasiaan yang perlu Mbak ketahui, di mana asas kerahasiaan ini akan menjamin kerahasiaan Mbak atau informasi yang Mbak berikan kepada saya itu terjamin dan terjaga kerahasiaannya. Apakah Mbak Cinana sudah paham? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan Mbak? Tidak untuk sejauh ini. Baik, kita lanjutkan proses konselingnya ya Mbak ya. Baik. Tadi Mbak Cinana merasa bahwa Mbak Cinana merasakan trauma sejak SMA, dan trauma itu berlangsung hingga saat ini ya Mbak ya. Iya. Dan itu cukup mengganggu perkuliahan ya Mbak Iya. ya. Kemudian apakah Mbak Cinana sudah pernah mencoba bagaimana Mbak Cinana agar bisa berbicara kembali di depan umum? Untuk mencoba lagi tuh nggak ada sih, soalnya kayak udah kebayang bakal mereka tuh ngejudge, bakal setiap saya ngomong tuh bakal diketawain, di otak saya tuh seperti itu, jadi saya tuh tidak berani untuk berbicara di depan. Berarti Mbak Cinana sudah memiliki persepsi bahwa kalau Mbak Cinana berbicara di depan umum, Mbak Cinana bakalan dijudge duluan oleh teman-teman Mbak Cinana ya. Kemudian kalau misalnya nih ada presentasi, kemudian mengharuskan Mbak Cinana untuk presentasi di depan umum, apa yang Mbak Cinana lakukan? Saya sih biasanya tuh menjadi suara saya yang biasanya lumayan keras dan jelas dalam itu menjadi terbata-bata atau nggak semakin mengecil suaranya. Merasa gugup ya Mbak ya? Iya, dan itu bisa keringetan yang parah banget. Oh begitu. Mbak Cinana merasa gugup ya? Iya, gugup. Baik. Kemudian Mbak Cinana merasa gugup dan merasa kurang percaya diri ya Mbak ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu jadinya, karena nggak berani menatap itu sih. Kemudian apa yang Mbak Cinana lakukan ketika Mbak Cinana itu merasa gugup, trauma, atau merasa kurang percaya diri? Biasanya sih saya lakuin setelah misalnya itu saya pulang kan mandi, itu tuh saya di situ nyanyi. Kamar mandi tuh rasanya ya relax, atau nggak berbicara di depan kaca, ya itu sih. Mbak Cinana sudah mencoba berbicara di depan kaca ya Mbak Cinana ya? Sudah, tapi ya sekedar doang. Kemudian terlalu apa yang Mbak Cinana rasakan ketika Mbak Cinana berbicara di depan kaca? Rasanya sih enak, kayak ada orang yang memperhatikan, kayak tidak ada yang menjudge gitu. Apakah Mbak Cinana merasa lebih percaya diri lagi atau merasa lebih tenang kah? Setelah itu sih rasanya tenang sama ya percaya diri sih, ya kayak rasa gugup itu udah nggak ada. Kemudian selain itu Mbak Cinana juga melakukan ini ya, berarti dengan begitu Mbak Cinana sudah merasa nyaman dan merasa tenang ya Mbak ya? Iya. Mulai percaya diri ya Mbak ya? Iya. Apakah Mbak Cinana melakukan itu secara rutin, maksudnya apakah atau pada saat Mbak Cinana merasa gugup saja? Pas setelah gugup sih saya lakuin itu. Baik, apa yang Mbak Cinana lakukan, apa yang Mbak Cinana sampaikan tadi, itu sebenarnya sudah benar, dan apa yang Mbak Cinana lakukan itu sudah tepat. Kenapa? Dengan Mbak Cinana berbicara di depan cermin, itu dapat mengurangi rasa percaya diri Mbak Cinana terhadap teman. Kok mengurangi rasa percaya diri? Kan aku lagi introvert tuh, goblok. Menghilangkan rasa percaya diri. Meningkatkan dong. Banyak introvert, Baik, dengan Mbak Cinana melakukan dengan Mbak enggak gitu tadi aku mau ya. Oh iya ya. Yang Mbak lakukan sudah benar. Iya. Baik, apa yang sudah Mbak Cinana lakukan dan apa yang Mbak sampaikan tadi itu sudah benar dan sudah baik dilakukan. Dengan Mbak Cinana berbicara di depan cermin dan mulai melakukan presentasi sendiri di depan cermin, itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan Mbak Cinana ya.
Dan Mbak Cinana juga merasakan bahwa Mbak Cinana merasa nyaman, merasa wah percaya dirinya semakin meningkat ya Mbak ya. Nah mungkin Mbak Cinana bisa melakukan hal tersebut seringkali ya Mbak ya, tidak hanya ketika Mbak Cinana merasa gugup saja, tetapi Mbak Cinana juga bisa melakukan itu selagi Mbak Cinana mempunyai waktu luang. Jadi berarti rutin ya iya Mbak dilakukannya. ya. Iya, jadi Mbak Cinana setidaknya melakukan itu secara rutin agar rasa trauma Mbak Cinana itu setidaknya bisa kita obati. Bilang boleh gak sih? Kita tekankan, kita turunkan, kita gitu. Dari mana cek ngomong tadi? Duh kan cepet kali lupa. Bangsat. Kita gitu turunkan gitu ya, kan turunkan. Enggak, tadi sebelumnya Tahu nggak, inget, aku inget kita. Oh. Setidaknya Mbak, trauma Mbak bisa. Oh iya. Setidaknya trauma Mbak Cinana bisa berkurang ya. Berarti goblok, aku lupa ngomong kayak ngomongnya goblok anjing. Berarti saya harus ngelakuin berbicara di depan cermin itu secara rutin, nggak cuman itu aja pas gugup doang ya. Iya Mbak Cinana. Soalnya ya memang nyaman sih pas itu. Nanti saya coba deh ngomong di depan cermin lagi. Soalnya mumpung takutnya belum masih kebayang tentang trauma yang presentasi di depan, jadi nggak mau maju gitu. Jadi berarti saya harus coba itu. Iya. Dan Mbak Cinana aktivitas selama kuliah online ini apa kalau boleh tahu? Selama online ini sih sibuknya tuh sibuk tugas kelompok ya. Jadinya ya udah itu doang. Kalau sehari-hari sih biasanya sih ya hangout sama teman-teman aja sih. Iya, berarti Mbak Cinana masih punya waktu luang untuk melakukan hal tersebut ya Mbak ya? Iya. Iya. Mbak Cinana Mbak Cina Mbak Cinana bisa lagi tuh gitu. tapi mau apa maksud? Oh iya, Mbak Cinana bisa lakukan itu secara rutin ya Mbak ya? Iya. Berarti nanti saya coba kalau ada perubahan mungkin saya akan terus ngelakuin itu, karena bagus juga setelah mendengar penjelasan dari Mbak. Iya. Ya, Mbak Cinana pernah nggak kalau mencoba berbicara di depan satu atau dua orang, di depan temannya Mbak Cinana mungkin yang merasa teman dekat gitu, biar Mbak Cinana ngerasa lebih pede karena kan teman sendiri gitu. Pak Cinana pernah melakukan hal tersebut? Kalau sama temen pernah sih nyoba. Kalau yang misalnya teman-temannya pernah nyaranin kayak ya udah kalau mau presentasi latihan aja dulu sama kita gitu, tapi saya selalu nolak sih. Tapi saya nanti coba deh. Iya, Mbak Cinana bisa coba lakukan hal itu ya Mbak ya. Iya. Karena selain di depan cermin kan kita coba dulu dengan berbicara dengan teman-temannya Mbak Cinana, satu atau dua orang, agar pelan-pelan gitu rasa percaya dirinya agar semakin meningkat. Ya nanti saya coba deh. Iya, dan setelah Mbak Cinana mencoba, kita akan lihat perkembangannya ke depannya. Nanti di sesi konseling berikutnya kita lihat perkembangan Mbak Cinana seperti apa. Jika ada perubahan, nah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya Mbak Cinana ya. Baik. Sebelumnya Mbak Cinana ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak. Tidak ada? Cukup. Sudah cukup ya Mbak Iya. ya? Jika tidak ada yang perlu Mbak Cinana sampaikan lagi, kita akan jadwalkan proses konseling berikutnya melalui WhatsApp atau bisa pakai platform lainnya ya Mbak ya. Kalau Mbak Cinana menginginkan sesi konseling dengan secara online, Mbak Cinana bisa hubungi saya, ataupun offline kita bisa janjian untuk ketemu di hari berikutnya. Mbak Cinana ada pertanyaan? Tidak ada ya Mbak ya? Baik, terima kasih sudah datang di proses konseling hari ini ya Mbak ya. Terima kasih. Selamat sore Mbak Cinana. Iya, sore Mbak.